Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Taufik Firdasila, NPM 19230094 dari Prodi PJKR. Di sini saya kedatangan tamu teman saya sendiri yang berprestasi dalam bidang olahraga. Perkenalkan Mas, namanya siapa? Oke, nama saya Muhammad Nur Mustafa, bisa dipanggil Mus atau Mustafa. Saya kebetulan satu kelas juga sama Taufik dan satu kelas juga sama Mas Kito yang di belakang sana. Kebetulan juga kita dari Maba juga sama-sama juga. Itu cabur apa Mas yang Mas Mustafa kuasai? Mungkin dari hobi dulu ya. Oke, hobi saya itu kebetulan berubah-ubah dari dari SD tuh hobi saya tuh renang, terus sepak bola, terus SMP tuh futsal, terus SMA tuh basket, dan saya mendalami di basketnya itu sendiri. Lah waktu kuliah ini apa hobinya? Hobinya basket juga, sama ini ada Mobile Legend, main game. Iya. Lah yang juara itu olahraga yang mana Mas? Kebetulan yang juara olahraga basket, ini ada medalinya juga, tak pakai. Tok mau pinjam Mas ya? Iya, pakai ya. Juara. Jangan Mas, nanti jadi pembasket sombong saya. Emang orang pembasket tuh harus sombong Mas? Kalau nggak sombong tuh nggak asik Mas. Dosa. Itu sejak kapan Mas? Pertama kali Mas mengikuti kompetisi basket? Pertama itu waktu SMA kelas 10 ya. Itu pertama kali juga aku baru belajar basket juga tuh, udah kompetisi di kabupaten saya. Itu ada Libasma atau Liga Basket Mahasiswa. Kalau itu posisinya Mas? Posisi di basket itu posisinya apa? Posisi saya tuh point guard. Point guard itu seperti apa? Kalau di sepak bola kan ada back, pemain tengah, sayap, penyerang gitu sih. Nah, tuh kalau di basket tuh kayak maker atau pengatur serangan lah. Gitu. Guard, kayak main tengah lah istilahnya. Itu dari awal sudah posisinya itu ya? Sampai dari awal cadangan Mas. Oh, cadangan. Kirain itu pemain inti langsung Mas. Enggak, sampai Mas. dapat medali ini. Soalnya kan ada kakak kelas toh yang baru-baru dikasih cadangan dulu. Habis itu baru di ini main. Tapi kata orang tua saya dulu pemain basket mesti tinggi-tinggi ya Mas. Kalau temanku itu ada yang 1,5 meter kotor itu susah Mas. Emang susah tuh kan, kayak permainan butuh loncat juga, Iya, kayak kalau pasti diblok lah. Mau ngesut malah kena kepala lawannya kan kasihan. Terus juga, itu selama basket itu latihan apa Mas yang sering dilakukan, apa ngedrill apa gimana gitu kan? Oh, ada sih kayak latihan-latihannya tuh pelatihku yang paling sering tuh triangle tuh kayak drill latihan wajib di basket lah. Kayak kita tuh buat segitiga, kayak formasi segitiga, habis itu kayak passing terus layup, itu kayak makanan sehari-hari lah kalau latihan itu. Ada nggak kayak taktik ciri khas tim Mas waktu memenangkan kompetisi? Ada Mas, kebetulan taktiknya yaitu gepok Mas. Kita tuh tim gepok, jadi kayak gepoki tim lawan gitu biar mentalnya down. Serius Mas? Iya betul, ini betul. Kita tuh basket tuh olahraga fisik soalnya. Ini Mas makan durian dulu Mas. Iya. Wah, main ke rumah malah dikasih durian, ini gimana? Enak Mas ini Mas. Lagi Mas, ini durian lagi. Tapi mending basket aja Mas, jangan makan durian Mas. Ini udah dibuka nih. Wah kacau. Enggak. Rokok saya dulu Mas. Enggak ngerokok Mas. Oh, enggak ngerokok. Ini Mas disambi Mas, enggak apa-apa Mas, yakin. Enggak. Wes. Makan Mas, makan. Enggak Mas, kita podcast dulu Mas. Itu kalau pernah nggak mengalami cedera serius pada saat latihan? Kebetulan pas main sih Mas, tuh pas sparring. Kalau pas latihan nggak pernah ya?
pas latihan mungkin pernah sih cedera, tapi nggak parah pas main. Soalnya pas main kan tensinya tinggi. Kalau langganan dari olahraga basket itu biasanya cedera apa ya Mas? Di ankle sih. Ankle ya? Di ankle gitu. Kalau ACL gitu jarang ya? Jarang, kita kayak apa sih namanya kan lompat-lompat gitu kan, kayak ankle break biasanya kan ada istilah ankle break kan, ankle-nya itu kan yang kayak sering kena. Dimakan Mas, monggo Mas. Iya. Pernah enggak Mas itu down saat melakukan pertandingan? Pernah kebetulan. Itu pada saat gimana itu? Itu pas saat di Basma juga itu kayak kita tuh butuh poin buat juara apa, buat runner up lah, buat lanjut ke babak knockout. Itu kan kita tuh apa, butuh poinnya tuh kayak pertandingannya tuh lawan tim unggulan lah, kayak apa sih namanya, tim kandidat juara gitu. Nah sebetulnya kita tuh udah menang di kuarter pertama dan kedua, terus kayak tiba-tiba itu satu tim tuh semua down semua dan ke comeback gitu, dan akhirnya kita nggak jadi lolos ke ini. Itu terus gimana cara pelatih dan kapten tim untuk menghilangkan rasa down itu? Dulu tuh membangkitkan semangat gitu loh Mas. Dulu tuh kayak udah digembor-gembor juga, udah di apa namanya, kayak ditamparin juga, tapi kayak nggak ngaruh gitu. Digebor-gebor itu diapakan? Kayak apa, semangatin gitu, tapi nggak kalau ngaruh. di tempat kan diteriak-teriakin, nggak digembor-gemborin. Kayak itu semangatin lah, tapi ya percuma gitu. Di lapangan juga tetap mentalnya down semua. Kalau prestasi individu pernah nggak Mas? Pernah. Apain? Main catur Mas. Betul, mini olimpik maksudnya itu individu kayak top score apa gimana? Oh mungkin best player, tapi best player jarang ada sih, kayak di apa, di kecamatan apa, kabupatenku dulu kayak juara 1-2 aja, kayak best player tuh nggak ada gitu. Kalau di basket ada nominasi pemain terburuk nggak Mas? Ada pemain tercacat Mas. Itu saya itu. Kenapa Mas Mustafa suka sekali main basket? Padahal kan basket yang terkenal sebagai olahraga orang malas karena banyak pelanggarannya. Itu sih Mas, kayak merasa tertantang aja, sebab kayak basket tuh pertandingannya kayak full fisik lah, kayak apa sih namanya, banyak kontak fisiknya, kayak apa sih ya, makanya itu kayak apa, pertandingan fisik, makanya kayak diatur apa, pelanggarannya banyak sekali. Itu kita juga dituntut untuk nyerang kan, kayak semisal kita di daerah sendiri tuh paling lama tuh 8 detik. Kalau udah 8 detik itu pelanggaran, harus nyerang lah. Terus kayak kita menguasai bola tuh juga 24 detik, harus sudah shooting. Namanya pelanggaran apa itu Mas? Kalau itu X second, kalau itu 24 second violation. Tapi saya pernah lihat di YouTube itu ada komedian bilang gini, olahraga orang lemah itu olahraga basket. Karena apa? Bawa bola sedikit pelanggaran, kembali ke belakang pelanggaran, gitu Mas. Itu namanya pelanggaran apa Mas? Kalau bawa bola lama sedikit. Kalau bawa bola lama tuh enggak sih, enggak pelanggaran, sama kalau dia dribble terus dipegang dibelah gitu namanya double. Double gitu ya? Double tuh nggak boleh. Sama terus kalau Pak udah nyerang dibalikin ke belakang tuh namanya back ball. Kan kita kayak udah nyerang kan kita di daerah sendiri kan 8 detik toh, jadi nggak boleh itu juga, harus kalau udah nyerang ya nyerang. Nah kalau apa ya, makanya kayak basket tuh butuh fisik banget lah untuk olahraganya. Nah kayak yang namanya pelanggaran traveling itu gimana? Traveling tuh apa sih namanya, kita kebanyakan langkah, misal layup kan 2 langkah aja kan, nah itu 3 langkah tuh traveling. Terus itu bolanya di bawah gini terus sambil lari. Nah kayak kalau kita lari nggak di dribble tuh dia kayak bawa lari aja tuh traveling. Terus sama ini, kalau kita udah apa sih namanya, pegang bola terus nggak dribble tapi jalan, itu juga traveling. Kalau yang double itu apa Mas? Double tuh kayak yang tadi, kayak kita udah dribble, kita pegang, ya? Kita dribble lagi, nah itu namanya kan double. Pernah lihat kompetisi pelatih bilang, jangan double gitu. Tak kirain jangan gandengan gitu Mas. Pernah nggak Mas Mus itu pas latihan disemangatin Ayang? Nggak disemangatin sih Mas,
diejek malah diejek. Kasihan Mas. Makan Mas, tak makan loh kalau enggak makan saja Mas. Ini bapak saya belikan Mas. Padahal kan ini di rumah Mas itu. Iya. Terus apa lagi ya Mas? Kayak yang bagus-bagus itu. Bagus-bagus apa? Pengalaman paling terkesan gitu loh. Pengalaman paling terkesan mungkin itu sih Mas, kayak pas apa sih? Pas Porkap lah. Porkap tuh kayak kita tuh makili kecamatan masing-masing. Itu kabupaten ya tingkatnya? Ya, tingkatnya kabupaten. Nah itu kayak apa sih, timnya tuh kita diremehin soalnya kayak tim baru-baru lah, baru dibuat baru itu, kayak orangnya juga baru bisa main basket tapi kayak kita tuh diremehin banget. Nah terus kayak kita tuh sebelum tanding tuh lawan apa sih namanya kecamatan Pamotan, kayak apa sih dicoba 2 kali dan kita tuh kalah. Terus pas hasil drawing juga kita ketemu Pamotan lagi, tapi kayak mereka tuh kayak ada ngeremen gitu, tapi pas match malah kita bisa menang, bisa apa sih namanya, itulah bisa comeback lah dulu. Jadi kayak berkesan banget dari yang diremehin jadi apa namanya bisa menang lah, bisa juara juga. Itu kok juara 2 kalah di final sih. Kalau di apa itu di Rembang itu ada tim yang kayak monster gak? Kayak kalau kayak di La Liga kan Real Madrid yang susah dikalahin gitu. Tapi kalau di La Liga kayaknya Barcelona sih Mas. Enggak lah. Wong champion aja gak bisa kok. Kayak ada yang ditakuti gitu loh Mas, tim yang pemainnya full bintang. Mungkin itu sih bukan klub sih. Kalau klub tuh rata dari SMA masih gabung klub itu. Tapi kalau sekolah tuh mungkin SMA 1 tuh kayak banyak pemain bintangnya juga. SMA 1 mana Rembang apa Sulang? Kalau Sulang tuh sekolah saya Mas. Oh, soalnya saya magangnya di Sulang. Tapi nggak jadi magang tuh Mas. Nggak jadi, ada musibah Mas. Terus pemain paling bisa menjadi idaman nih Mas itu. Inspirasi. Ada 2 sih, Kobe Bryant sama LeBron James. King James. King James. Oh itu ya. Tahu saya Mas. Soalnya ya pernah lihat di Instagram. Masih sukanya dari apa ya itu? Kayak playstyle mainnya juga, terus kayak jiwa kepemimpinannya juga. Si Kobe itu kayak baik lah, kayak dia tuh ngatur-ngatur, terus itu orangnya humble juga, kayak kerjaannya kayak dari attitude tuh kayak apa sih, suka lah. Kirain dari keteknya Mas. Enggak Kan basket kan pada bawa singlet semua. Terus kenapa ya Mas kalau pembasket itu badannya gede-gede? Ya kalau kecil kan kayak basket kan tandingan fisik tau Mas. Tapi kan ada juga yang kecil terus tinggi banget gitu. Sih, tapi kan kayak apa sih, rata-rata tuh pada ini kan kayak tinggi itu kan kayak apa sih namanya, pertandingannya fisik banget gitu loh. Kalau pendek kan kayak apa sih namanya, ke body dikit kan masih mental gitu. Kalau di body itu pelanggaran enggak Mas? Kalau sampai ke kayak tergantung Mas. Kalau apa di body orangnya tuh ikut gerak, di body itu enggak pelanggaran. Tapi kalau orangnya diem aja, di body dia mental pelanggaran. Terus diem kalau ikut gerak tuh enggak apa-apa, aman. Hal yang menakutkan saat main itu apa Mas? Ya cedera sih, kayak cedera. Pernah gak sampai patah tulang gitu? Enggak sih, tapi pernah ankle sampai ini tulangnya keluar. Sampai sekarang juga masih. Temannya masih sendiri tuh? Saya. Oh, kirain temannya. Nih kalau apa sih gantian ya? Kalau Masnya nih hobinya apa nih? Saya hobinya sepak bola Mas. Ya boleh. Real Madrid. Barcelona Mas. Kita pulang aja Mas. Klasiko enggak. Belum selesai podcastnya. Belum selesai toh. Terus Nah, terus kayak di sepak bola tuh berarti masih sering main-main juga. Ya sering main-main jadi cadangan inti. Main ke-12 saya Mas. Main ke-12 supporter dong.
Ya, iya. Supporter teman-teman saya di bench. Terus ini Mas, kayak kemarin kan lagi gembar nih apa namanya Piala Dunia. Nah, pendapatnya Mas gimana soal kayak Messi tuh yang apa sih udah ini jadi juara lah kayaknya tuh kan pembuktian juga sama Ronaldo. Menurutku itu ada kecurangan Mas. Gol pertama kalau di VAR nggak mungkin penalti itu Mas. Loh kan itu kan dari sudut pandang wasit kan kayak depannya Di Maria atau pas itu penalti toh. Nah, itu kan kayak di ini toh kena. kembali. Tapi kalau di belakang kamera tuh emang apa sih kayak kenanya dikit, tapi nggak tahu sih. Ngomong-ngomong VAR Mas, kembali lagi ke basket. Apa basket itu ada VAR juga Mas? Gak ada Mas. Kayak pure keputusan wasit tuh kita juga di basket tuh kayak apa sih kayak nggak bisa banyak apa namanya protes wasit lah, itu pasti pelanggaran kayak pelanggaran team foul atau apa gitu, technical foul. Jadi kayak kita tuh kalau keputusan wasit ya udah kayak bisa nggak bisa harus terima gitu. Nah kayak kalau di body terus jatuh sampai guling-guling terus nggak pelanggaran, sing kapten tim protes itu gimana? Malah pelanggarannya diberikan ke yang melanggar apa gimana? Kan nggak ada VAR soalnya. Tapi tetap tuh kayak udah mutlak keputusan wasit sih Mas, kayak udah apa sih kalau di basket jarang dibantah sama udah mutlak lah, kayak udah mutlak lah keputusannya, sulit di ini. Kalau pengalaman Mas sendiri tuh pernah nggak kayak dilanggar tapi yang dilanggar itu langsung emosi? Pernah Mas. Itu kalau di sepak bola kan langsung di kartu merah, kalau di basket gimana? Itu ada apa sih namanya peringatan lah 2 kali namanya. Kalau apa sih yang pertama tuh ya kayak peringatan aja, terus yang kedua fall out, kayak tuh kita fall aja kayak kartu merah tuh 5 kali. Kalau 5 kali itu kayak pelanggaran biasa, pelanggaran kecil. Tuh kalau udah 5 tuh fall out, dia tuh keluar. Tapi kalau pelanggarannya berat keras tuh 2 kali aja. 2 kali udah keluar. Nah kalau keluar itu diganti apa? Diganti pemain. Jadi kayak dia tuh udah nggak bisa main di match itu, tapi match berikutnya bisa. Langsung bisa. Bisa. Berarti nggak ada akumulasi kartu ya? Ada. Kurang seru sih Mas menurut saya. Ya kayak kan kita hobinya sendiri sih. Iya. Benar Mas. Iya. Semut. Kita break dulu ya. Makan dulu. Kasihan tamu saya. Kamu juga makan toh Mas? Enggak Mas. Tak suapin tuh. Saya udah di kembali lagi bersama saya dengan Mas Mustafa. Kita lanjut menanya-nanyai hal lain karena sudah makan buah durian. Baik Mas, tadi kok saya dengar Masnya juga suka menjalani itu hobi main Mobile Legend. Iya Mas. Itu sejak kapan itu Mas? Kalau main Mobile Legend tuh dulu sejak aplikasinya tuh rilis, kayaknya tuh seru gitu kayak itu. Terus aku download tapi nggak paham, kayak 3 match atau berapa match tuh nggak paham, terus tak delete lagi. Terus sampai tuh teman-teman saya yang SMA tuh kayak download lagi, terus diajak lagi, terus ya udah aku kayak main lagi. Terus kayak dari situ mulailah aku main-main Mobile Legend sampai sekarang. Hero pertama yang Mas sukai apa? Dulu tuh kayaknya Alpha sih, Alpha ya? Karena lifestyle-nya ya? Dulu kayak dulu itu kan tuh, tapi sekarang kayak malah udah males gitu, kayak lebih ke role ini sih, Magi sama MM. Berarti masih itu waktu SMA itu kan download terus main bareng sama teman-temannya. Pernah nggak mengikuti turnamen lokal? Turnamen lokal kan pernah. Dulu kan banyak itu Mas. Banyak turnamen warkop itu kan. Ya pernah. Terus sampai apa digusur polisi juga pernah turnamennya. Turnamen bawa sabu gitu? Enggak. Itu turnamen dulu waktu apa sih corona, jadi kayak jangan gitu Mas. Kayak pas corona, jadi kayak kita tuh turnamen, terus apa sih namanya kan kayak ngelanggar ini toh apa namanya? Itu apa namanya? Social distancing. Ya itulah, pokoknya kita tuh ngelanggar, terus kita dibubarin sama polisinya. Gara-gara tuh namanya tuh offline.
Terus kayak dulu tuh pernah juga di Kragan kita samperin main tuh sampai apa sih namanya semifinal kalah, terus perebutan juara 3 juga kalah. Jadi nggak dapat apa-apa. Berarti waktu itu masih itu model main doang ya Mas, nggak latihan dulu ya? Nggak dulu tuh kayak timnya tuh tim ajakan gitulah, kayak diajak temen ayo main turnamen gitu aja, berangkat gitu. Kirain kan latihan dari dulu. Enggak. Terus baru berani main turnamen. Dulu aja turnamen tuh rank saya tuh masih legend epic kok Mas. Turnamen musuhnya kayak udah middle, tapi kayak udah tinggal berangkat aja, beraniin lah. Kalau saya itu dari dulu sampai sekarang, dari Mas elit sampai epic mythic itu nggak pernah namanya turnamen Mas, karena nggak ada teman. Main-main sendiri. Kalau ini juga saya udah ada tim sih Mas ya. Kadang tuh scrim, kadang kadang ya mabar latihan gitu. Kayak sering turnamen lah tuh yang sekarang. Kalau model latihannya itu selalu ngerank apa main custom sama tim lain gitu? Ya gitu, kayak kadang kalau nggak ada dapet musuh scrim kita rank gitu. Kalau ada ya udah kayak kita scrim aja itu berapa match berapa gitu. Nah, saat ini ranknya apa Mas? Saya kan Mythic Glory. Wah, The Glory ya? Single aku Mas, saya Mythic 105 Mas. Mythic 5 berarti ya? Iya. Gak apa-apa Mas, masih proses. Ya bahkan solo player Mas. Ya, udah kan kayak ada tim gitu loh. Yang penting itu enggak epical glory. Itu kan ini kan mau season ya Mas? Ya, mau season beberapa hari lagi ya, kayak nggak ada seminggu kayaknya. Itu udah reset. Mau season itu nanti berarti targetnya apa Mas? Sama tim? Target tim sih kayak rank tuh nggak gitu ini sih, nggak gitu ngejar lah targetnya, ya kayak kita main-main ini aja. Kayak kita tuh latihan tuh kayak lagi kayak coba hero lah, lebih ke coba hero, kayak combo hero ini tuh enak gak gitu. Kayak jarang latihan yang nge-push rank nggak pernah. Kayak latihan itu latihan ke hero nya sih, kayak ke skill individu sama komunikasinya lah. Kan sekarang kayak yang penting tuh komunikasi sih. Ada enggak turnamen yang mau diikuti deket-deket waktu ini? Ada sih, tanggal 27 besok satu tim itu? Satu tim. Berarti 5 orang apa ada penggantinya tuh? Kebetulan nggak ada penggantinya sih, kayak only 5 orang tuh aja. Kalau satu nggak bisa ya udah nggak jadi turnamen gitu. Kayak kita tuh nekat aja lah 5 orang. Itu biasanya itu berapa ya Mas pendaftaran tuh nggak nentu sih Mas, kayak kadang 35, kadang 100. Itu tingkat apa Mas yang kalau ini tingkat kemarin kalau yang nanti ke depan ini kayak tingkat apa sih namanya, Warkopan sih, itu tuh turnamen dari Pati ya Mas, kayak dari Pati ya? Dari Pati online, tapi makanya kita ikut. Daftarnya tuh 25 kalau nggak salah. Oh, kirain datang ke Pati Mas. Enggak, kita tuh online aja soalnya mager lah. Mager keluar. Kemarin juga ikut turnamen yang dari Ganjar itu, yang apa sih namanya, Dari Borobudur League. Pak Ganjar itu? Tuh awal kita tuh salah satu bagian sama OPI Esport, kalah akhirnya. Yang OPI itu juara atau enggak sih? Kalah sama OPI? OPI. Kalahnya sama OPI. Udah bagus Mas kalau kalahnya sama OPI. Kalau kalahnya sama squad saya, di sini ada adik saya soalnya Mas. Tuh kayak tuh sumpah kayak apa sih, gameplaynya tuh udah beda banget lah. Kayak kita tuh masih udah ketinggalan jauh banget sama timnya. Soalnya kan tim MDL tau ya udah ini. Ya juga, walaupun dia tim MDL paling kan yang main cadangan kan bisa. Terus kan juga walaupun cadangan juga itu kan jam terbangnya lebih tinggi. Jam terbangnya dia juga ya. Udah prepare juga kan kayak dia timnya. Kita tuh kayak timnya kan tim aja gitu, kayak nggak gitu niat kayak orang penat kuliah, penat kerja, kayak kita have fun-nya di Mobile Legends gitu.
Kalau biasanya tim-tim gitu kan itu mas, orang-orangnya di dalamnya pada streamer gitu ya. Kalau tim-tim gitu tuh rata-rata streamer lah, streamer apa? Sekarang Nimo TV kan udah kayak nggak ada kan, jadinya pindah ke YouTube sekarang. Pada streamer juga tuh. Ada sih Opi yang apa namanya? Ozi yang N1. Itu kan streamer juga dia. Kemarin saya itu lihat itu di TikTok Pascol. Oh. Pascol Butak cheater itu. Iya. Itu lihat di TikTok. Sama siapa yang perempuan siapa? Perempuan siapa? Pasangannya Pascol. Luan. Oh iya. Kirain dulu malah itu istrinya loh mas. Enggak tahu. Orang dulu itu kan download Mobile Legend ya itu mas, sama temen-temen. Terus HP ini nggak kuat mas. Dulu kan waktu zaman dulu kan HP kan yang penting punya gitu kan, Android yang penting punya. Nggak kuat main Mobile Legend, mainnya apa? AOV mas, pakai Batman gitu. Aku dulu juga pernah main AOV sih, tapi kayak gameplaynya kurang cocok aja. Iya kurang cocok, lebih enak Mobile Legend ya. Kayak gameplaynya juga udah dimainin banyak orang juga. Ini kan ML kan mau M4 tau di Jakarta mas. Oh iya. Tuh RRQ sama Onyx. Tapi kebetulan jago saya tuh nggak ikut EVOS. Kalau saya RRQ mas. RRQ Lemon. Soalnya EVOS kemarin kan kayak peringkat 7 tuh, kayak udah diujat-ujat gitu. Kenapa ya mas dari bola terus ke e-sport kok kita kok El Clasico terus? Iya sih ya di sport kalau si RRQ, saya EVOS terus apa namanya bola juga Barca. Iya sih. Tahu gitu tadi nggak tak beli durian mas. Mahal soalnya musuh. Kenapa dibeliin durian? Itu pernah di kampus itu pernah nggak menjuarai itu turnamen kayak biasanya itu loh yang per kelas? Oh, mini olimpik ya. Itu pernah sih catur, tapi juaranya kayaknya nggak sengaja sih. Nggak e-sport main, tapi apa sih namanya, kayak timnya kurang mendukung aja, jadinya kayak apa sih namanya, nggak tuh lebih jagoan musuh lah timnya. Pasti ada temen yang nafsu banget ya. Biasa offset terus gitu. Ini, tim kita tuh kayaknya kelasnya tuh lemah di MLBB lah. MLB-nya lemah. Udah pakai hyper tapi offset terus, yang tank ya bingung, nggak bisa ngover. Bener. Atau bingungnya di situ sih. Ya, kalau nggak pernah latihan ya susahnya gitu mas. Tuh kita dulu aja mini olimpik nggak latihan mas, langsung main aja gitu. Iya, modal main daripada didenda ya. Betul. Kalau di tim mas sendiri itu pernah nggak juara? Juara pernah, tapi juaranya tuh nggak, malah turnamennya jauh-jauh mas. Kayak tuh juara tuh yang pertama tuh di turnamen UNY tuh 2 kali, terus Yogyakarta yang kayak Warkopan itu ya sekali, terus apa namanya di UB Brawijaya itu sekali dulu tuh, tapi pas masa ini corona ya. Online. Kalau itu mas main Mobile Legend kan itu bawa HP, smartphone, kan masih kan udah pakai kacamata kan, mungkin kan matanya kan sudah minus. Gimana sih caranya agar hidup sehat tapi tetap bisa main game? Aku tuh kesalahannya tuh dulu ini mas, waktu SD kalau nggak salah, SD tuh dibeliin PS tuh, kayak saking apa sih gembiranya tuh aku main terus, kayak TV-nya tuh deket aja kayak sini, terus aku duduk di depannya terus kayak main gitu. Kayak itu dari itu sih, kayak dibuat pengalaman juga sih, kayak dibatasin lah waktu, yang penting kayak main game tuh, kayak kalau istirahat juga istirahat, jangan main game terus gitu. Ya kalau dulu gitu waktu zaman kita kecil ya hanya kayak nggak bisa mikir lah PlayStation doang mas. Itu kan kalau di tempat rental pasti yang punya rental bilang ayo jaga jarak 1 meter. Betul. Kalau di rumah kan bebas tuh, kayak
pas apalagi pas malam pas apa orang tua udah tidur aku kayak udah main bebas tuh sampai malam-malam tuh pas besoknya libur tuh kayak udah bebas jadi kayak itu nggak ada yang ini marahin ya. Nah kalau ini saat ini loh mas, main Mobile Legends itu gimana agar mata itu nggak pedes? Itu ada makanan kah, minuman kah? Kalau makanan bisa... enggak sih mas, pokoknya ya jangan terlalu over lah kalau main, kayak tahu waktu lah. Aku aja sekarang aja kayak kadang tuh nggak tahu waktu kalau main, kayak udah main berapa jam tuh masih aja sampai HP dicas berapa kali tuh masih main. Terus sebenarnya ya nggak baik sih, tapi ya kayak gimana lagi, namanya juga anak muda. Yang bikin baterai health-nya langsung anjlok kan itu mas, dicas terus dibuat main, nggak pernah istirahat. Gini mas, masnya itu coba kasih saran, kasih apa ya, kayak nasihat itu loh buat player Mobile Legends ke penonton kita. Khususnya kan ini akhir-akhir ini kan banyak bocil-bocil yang beli akun di Instagram dengan harga 20.000, 10.000 udah dapat legend. Coba masih kasih saran para bocil, muasabah diri Anda. Udah mas. Ya sekian dari kami, semoga sangat bermanfaat untuk kalian semua. Oke, thank you guys. Assalamualaikum.